Depannya baik, belakangnya mengerikan. Di depannya ya Masya Allah, ibu kok cantik banget ya Allah. Aduh, tapi di belakang, ih tahu nggak tuh ya, alisnya itu ketebelan tuh. Lipstiknya terlalu menor, betul nggak? Betul. Nah makanya ibu-ibu kadang-kadang kita ini harus punya keyakinan bahwa hanya Allah yang menjadi teman baik kita. Teman baik kita itu kalau misalkan kita nggak bisa lihat wujudnya Allah, Allah hadir Allah yang layak. Allah. Ibu-ibu nggak usah ngalamin seperti yang saya alami. Saya doakan ya Allah jangan. Kalaupun udah ada yang mengalami, mudah-mudahan bisa keluar. Karena ketika saya diperjalankan Allah untuk merasakan cintanya Allah, agak perih. Sekarang agak, dulu perih banget. Benar Bu? Astagfirullahaladzim. Saya kadang-kadang kalau mau cerita, belum cerita saya udah nangis. Tapi saya mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, agar supaya ibu-ibu bisa menemukan cintanya Allah tanpa harus melalui perjalanan yang sama. Karena kadang-kadang kita kalau nggak dikasih ujian yang berat, kita jarang menemui Allah. Padahal sesungguhnya kalau kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, dikasih sedih aja harusnya ingat Allah. Tapi alih-alih kita ingat Allah, kadang-kadang kalau kita lagi sedih karena disakiti orang, dalam pikiran kita gimana ngebalasnya. Betul ibu-ibu? Coba kalau dihina sama orang, pasti jawabannya siapa yang hina? Emang dia siapa? Emang dia lebih baik dari saya? Bukan, alih-alih langsung ingat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW ketika sedang sangat sedih, apa yang Nabi lakukan? Isra. Nabi Muhammad SAW menemui Allah. Dan ketika bertemu dengan Allah, apa yang diberikan oleh Allahnya? Sholat. Berarti harusnya kalau kita lagi sedih, kita langsung Sholat. Tapi alih-alih kita langsung sholat, kita langsung menimpali orang yang ngomongin kita, orang yang cubiin kita. Ibu-ibu, kita ini gak masalah dihina oleh orang. Awalnya pasti perih. Apalagi ketika kejadian saya, gak hanya saya yang dihina. Anak-anak, orang tua, itu pasti. Yang sampai akhirnya ketika saya ada di lapas, saya katakan, hina saya aja. Hina saya karena ini salah saya. Perlakukan buruk ke saya saja. Jangan kedua orang tua saya ataupun ke anak saya. Karena satu ketika, karena saya ini udah gak punya duit kasarnya, ya. Dan pasti bukan rahasia ini lagi ya, kalau kita alam tuh kalau kita udah gak punya duit, ya begitulah. Suatu ketika kunjungan, ayah saya sudah sepuh. Pada waktu itu sekarang ayah saya sudah meninggal. Datang berkunjung, tapi saya dapat tempat kunjungannya yang gak boleh resmi. Karena saya harus kunjungannya gratis. Saya hanya minta supaya ayah saya boleh gak diperkenankan untuk duduk, paling nggak perlu lesehan lah. Saya nggak minta
tidur di kamar biasa, saya mau jadi narapidana biasa, itu nggak apa-apa. Tapi ketika orang tua saya datang, saya ingin menunjukkan bahwa saya baik-baik saja. Walaupun ketika masuk saya harus kesini buat orang bapak. Tapi sebisa mungkin kalau orang tua saya datang, anak saya datang, saya mau terlihat bahagia, saya mau tersenyum, saya mau terlihat cantik. Saya kalau orang tua saya datang dan anak saya datang, itu saya pasti dandan. Saya pengen mereka tidak melihat kesedihan saya. Walaupun ibu-ibu kalau yang namanya di dalam, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena saya gak terbiasa pada waktu itu untuk hidup susah. Dan saya juga tidak pernah hidup susah, alhamdulillah, oleh orang tua saya. Jadi ketika saya ada di dalam, saya ingin memastikan orang tua saya tidak menangkap apa yang saya rasakan. Jadi saya ingin menyapa mereka dalam keadaan mereka bisa duduk, gitu biasanya di bawah. Tetapi alih-alih dikasih kursi, dibilang kan anak-anak gini, udahlah sama masyarakat, mintanya banyak, gitu. Saya nggak mau lagi berdebat tentang apakah saya salah, apakah saya benar. Saya nggak mau lagi. Yang saya minta sudah nggak apa-apa. Saya udah di dalam. Saya akan melakukan apapun yang diberi. Kalian mau melakukan buruk saya, ke saya saja. Orang tua saya sudah terbanyak berkorban. Allah. Saya berusaha menghindari perdebatan karena saya nggak pengen bapak-bapak saya lihat kok di dalam begini. Saya maksudnya kalau saya ditegur jangan di depan orang tua saya. Kalau saya pun harus akhirnya agak sedikit keras, jangan di depan orang tua saya, supaya bapak-bapak saya pulang bisa merasa tenang, bahagia, anak saya baik-baik saja. Jadi ketika saya ditegur saya berusaha. Nah, saya nggak mau berantem. Tapi yang namanya saya merasa bahwa orang tua saya boleh ya punya hak kayak untuk hanya duduk aja sebentar. Karena ibu pasti ngerasain. Kalau udah misalkan 20 menit, 30 menit di usia 60 tahun, pasti udah capek juga kalau nggak sehat. Pasti capek kalau harus kayak duduk bersila. Jadi paling enggak duduk di kursi, jadi bisa lebih tenang, lebih enak ngobrol. Saya bisa membuat mereka bahagia, walaupun mungkin hanya 30 menit ataupun sejam. Tapi itulah. Jadi pas ayah ibu saya pulang, itu saya cari petugasnya ibu. Makanya kalau dibilang saya akhirnya jadi preman di dalam, bukan untuk memperjuangkan hak saya. Saya udah terima ya Allah. Saya ikhlas. Saya ikhlas menjalani hukuman atas perbuatan saya. Saya hanya ingin agar orang tua saya, anak-anak saya tidak melihat hal yang tidak sepantasnya mereka lihat. Saya cari berantem itu ibu-ibu, ya Allah. Saya ambil pukul petugasnya. Karena yang namanya kita melihat orang tua diperlukan seperti itu ya. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta hanya, ini kan cuma masalah apa? Nunggu antrean yang paling 30 menit. Tapi kalau 30 menit di bawah terik matahari, pasti kan beda. Hanya itu aja. Dan pasti saya berjuangkan. Karena setelah almarhum Mas Haji meninggal, saya paling perjuangkan hak anak-anak saya dan orang tua saya, kalau bukan saya. Kalau misalkan akhirnya harus berantem pun, saya lihatkan ya Allah, ini saya hanya ingin agar supaya orang tua saya, anak saya itu bisa melihat saya ya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi itulah yang saya ingin sampaikan, supaya ibu-ibu tidak melakukan hal-hal yang seperti yang saya pernah lakukan, yang akhirnya membuat tidak hanya saya yang menderita. Ternyata apa? Cuma gara-gara itu harta yang akhirnya juga habis dan dinikmati oleh orang lain.
Cuman gara-gara apa? Sombong, pengen punya update supaya diaku sama orang lain. Cuman gara-gara apa? Kekuasaan. Yang kalau punya kekuasaan berasa seperti apa? Dewa, bisa ngatur A, B, C, D. Cuman gara-gara itu lupa yang namanya ciptanya Allah. Alhamdulillah saya diselamatkan. Betapa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bayarannya, saya cerita ini cuma kejadian 1 hari. Ibu bayarkan 1 tahun. Tapi apa? Ujungnya ibu-ibu, Masya Allah luar biasa baik kalau kita sabar. Ibu-ibu sabar kalau lagi menghadapi ujian. Tolong, karena Allah gak pernah janji pertolongannya cepat. Allah janji apa? Inna nasrullahi qarib. Allah janji pertolongannya dekat. Kalau pertolongannya dekat, kadang-kadang Allah kasih pertolongannya sudah dekat. Allah sudah dekat. Kita tidak berasa kalau Allah itu dekat. Karena apa? Kita buta sama yang namanya dunia. Kita pikir kalau jadi orang kaya, orang pasti hormat. Enggak juga. Kita pikir kalau kita berkuasa punya jabatan, orang pasti akan mengagung-agungkan kita. Tidak juga. Mungkin di depan ibu-ibu, tapi setelah di belakang, astagfirullah. Gak usah cari pengakuan manusia, cari pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu sibuk nyari kata-kata orang. Ibu-ibu kucing lewat udah takut. Ya kan? Astagfirullah, gimana kalau bisa melihat malaikat dari malaikat lewat? Pasti ibu-ibu ya Allah, yang itulah luar biasanya Allah. Untuk kita nggak bisa lihat yang namanya setan. Untuk kita nggak bisa lihat yang namanya malaikat. Kalau enggak, ya Allah ya Rahman ya Rahim, malaikat akan kasih tahu berapa banyak aib yang kita punya. Dan itulah untungnya kita ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini hanya bersyukur. Terima kasih ya Allah. Kalau sekarang pekerjaanku mungkin tidak sebanyak duitnya ketika saya jadi anggota DPR. Jauh itu, jauh banget. Mungkin mobil yang saya pakai itu, ya Allah, dibandingkan yang saya pakai dulu. Mungkin baju yang saya pakai, sepatu yang saya pakai, jauh lah kalau orang lihat dari sisi dunia. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, saya semoga Allah ya Allah mengampuni dosa-dosaku dalam setiap sharing berbagi yang saya lakukan. Amin, amin ya Allah. Enaknya sekarang itu, kalau kerja bisa sambil ibadah. Kalau dulu kerja sambil ngumpulin dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau ibu-ibu mengaku cinta Allah, baca Al-Qurannya yang benar. Surat An-Naml ayat 4 dan 5. Innal ladzina la yu'minuna fil akhirati sayyana lahum a'malahum fahum ya'malun. Ternyata orang-orang kalau lagi dalam kesesatan nikmat melakukan dosa. Nipu orang nikmat, bohongin orang nikmat, pecundangi orang nikmat, ngejelekin orang nikmat, janji palsu itu nikmat. Jangan ikutin Angelina Sondakh pas dulu mau nyalek, janji palsunya banyak. Astagfirullah. Pilih saya nanti pokoknya ini gampang. Betul betul. Ya kan, makanya
PKB sama pilkada? Ini harusnya ibu bapak-bapak yang lebih tahu ya. Coba kalau PKB lupa, jadi kalau pilkada jadi itu. Jadi ternyata apa? Ngasih janji palsu, rasa enak. Udahlah, yang penting ini aja dulu urusan ikut kata. Udah kita apa lagi? Makan uang haram. Terasa enak. Ini yang Allah sudah katakan di dalam surat An-Nahl. Tapi lupa ayat 5-nya, ulaika ladina lahum. Ibu-ibu pada ngaji setiap hari. Ngaji, alhamdulillah nggak apa-apa, walaupun nggak mengerti artinya ya ibu ya. Ibu belajar menikmati arti dan setiap anak tersebut. Allah baik banget. Sangat baik. Kita baca runut pelan-pelan, pakai hati, jangan pakai nafsu karena hanya mau hati. Ya, itu kuncinya. Pakai hati. Ulaika ladina. Ada yang tahu sambungannya? Ulaika ladina lahum su'ul azabi fil akhirah. Fil akhirati humul akhsarun. Yang tadi nih yang kerasa enak, yang dosa semua. Kalau nggak ada, akan ada asap pergi di dunia. Allah akan ada asap. Jadi jangan merasa baik-baik saja kalau lagi apa, suka nipu, suka nyurangin orang, suka apa berkhianat. Jangan merasa baik-baik saja. Ingat ini bahwa akan ada azab di dunia dan menjadi apa, orang yang paling rugi di akhirat. Tapi apa memang buta kita diingetin orang. Udah jangan, bilang itu masih aja sama saya. Dibilangin kita curang, orang bilangnya apa? Ya karena kalah aja. Udah semua itu, gak usah sedih ibu-ibu, itu akan terjadi dari hari ke hari sepanjang kita hidup. Biarkan, yang penting apa? Kita gak begitu. Gak usah. Kok bisa sih dia gak sholat, jalan ngaji, kok bisa jadi pejabat? Gak usah. Gak usah iri sama orang. Dari 10 tahun saya di dalam, saya tegaskan, nikmatnya luar biasa kalau kita gak benci orang, kita gak dendam sama orang, kita gak iri lihat orang lain berhasil, kita gak apa cemburu lihat orang lain lebih kaya, lebih tinggi jabatan. Kita udah gak akan terganggu melihat kemewahan orang lain. Karena apa? Kita bersyukur Allah sayang sama kita. Dan apa? Bagi ayat Rabbikuma tukadziban. 31 kali. Kenapa begitu banyak Allah kasih itu? Karena kita selalu jatuhnya kurang bersyukur. Lihat orang lain kaya pengen kaya, lihat orang lain cantik pengen cantik, lihat suami orang lain pengen juga suaminya cakep. Jangan dipaksain bu, kalau udah standar begitu udah terima ya kan. Gak apa-apa kan, yang penting hatinya baik ya.
Tapi kan manusia di situ lemahnya, selalu melihat punya orang. Tapi maaf, punya orang yang kelihatan itu, yang emang sengaja dilihatin, yang diumpetin juga banyak, susahnya juga banyak. Jangan lihat orang kaya nggak punya masalah. Sekarang kenapa banyak orang kaya bunuh diri? Betul-betul. Jangan lihat orang terkenal. Sekarang banyak orang terkenal bunuh diri. Jangan lihat pejabat. Banyak pejabat yang masuk pejabat. Betul? Udah. Lihat diri sendiri, fokus sama ciptanya Allah. Mulai hitung nikmatnya Allah. Termasuk apa? Mungkin duit kita nggak banyak, tapi kita sehat. Nggak cuma sehat badan, tapi sehat hatinya juga. Itu yang dicari. Mau seterkenal-kenalnya orang pasti akan tidak terkenal. Betul? Rumus hidup itu makin tua makin dilupakan. Ya, itu aja. Udah, gak usah berharap pujian orang. Ya, kalau ibu-ibu udah fokus ke Allah, pasti mau Allah ada di sini, ada di hati, benar? Tapi kalau hati kita kotor, Allah juga gak mau bersemayam di sini. Ibarat kita masuk rumah yang kotor, mau gak lama-lama? Atau rumah sendiri kotor, gimana? Gak betah. Makanya biar Allah ada di hati kita, supaya cintanya Allah terasa. Yuk beberes, yuk bersih-bersih. Kalau perempuan biasanya apa hatinya di sini? Sirik, iri, cemburu, dengki. Ya udah, hilangin, bersihin. Enak banget ibu-ibu hidup tanpa itu. Kalau dijalanin, udah. Itu yang akan bawa ibu ke ikhlas. Gak gampang latihannya. Ibu-ibu di sini semua ikhlas? Ikhlas. Kalau ada yang bilang ikhlas? Tidak. Ibu-ibu ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Kalau duit bilang ikhlas? Ikhlas. Asal dikit. 100.000 ikhlas? 100 juta? Jatuh atau sampai. Ada uangnya. Oke, coba sekarang Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 pasti hafal ya? Tak. Coba 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai situ dulu artinya apa? Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ibu-ibu ragu sama Al-Quran? Tidak. Oke, contoh ayat apa? Kalau Al-Hadid itu, Al-Hadid semua menyatakan bahwa apa? Semua kita ini, dunia, bumi, semua ciptaan itu adalah miliknya Allah. Itu surat Al-Hadid isinya. Ambil yang gampang, ayat kursi yang sudah kita baca. Tuh ya, Lahumma fis samawati, artinya Di bumi maupun di yang ada di bumi maupun di betul yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah. Ragu nggak sama ayat ini? tidak. Tidak. Yakin ayat ini betul? Yakin. Berarti semuanya milik Allah. Yakin ya ibu-ibu? Yakin. Nggak ada keraguan ya. Kalau semua miliknya Allah diambil Allah balik, ikhlas nggak? Ikhlas. Oke, bener ikhlas ya ibu ya? 100 juta hilang ikhlas.
bawa surat cinta. Mulai dari aku, tabungan, papa, semua amalnya nggak dikasih. Misalnya ini kan ada yang korupsi, ini kan bukan, ini kan sebenarnya Indonesia. Udah berlaku semuanya. Ya. Kalau nggak ada ayat lahumma bismillahirrahmanirrahim, goyang. Tapi Allah menjawab 10 tahun kemudian, luar biasa. 10 tahun kemudian Allah jawab, engkau nggak miskin, aku yang penting. Ibu jangan ragu sama yang namanya aku. Saya ibu-ibu percaya kalau hari ini ibu-ibu nggak ada rezeki, ada utangnya, kita sama Allah, Allah baik. Allah cuma minta kita gak ragu sama yang namanya Al-Quran. Masalahnya kita itu ragu. Kenapa Nabi Musa itu bisa membelah laut? Mungkin Nabi pun pada waktu itu gak percaya kok bisa, tapi Nabi Musa alaihissalam yakin. Hari ini apapun masalah kita, yakin Allah akan tolong. Jangan ragu. Ya. Balik di kelahumma fisana wajah wafi'ah mengenai keikhlasan. 100 juta ikhlas. Ikhlas. Harus ikhlas ya. Daripada caranya kayak Angelina Sondakh, ya kan? Caranya Angelina Sondakh tuh diambilnya gitu. Saya nggak mau bisa sama Kianu. Kianu anak pertama saya. Namanya semua ibu-ibu punya anak pertama pasti pengen selalu dekat. Tapi apa Allah paksa ikhlaskan. Terus saya bisa bilang apa? Mau teriak juga nggak bisa. Makanya jangan sampai Allah ambil dengan cara-cara yang akan membuat kita lebih nyesek. Kalau Allah lagi perintahkan bersedekah, bersedekah. Kalau Allah lagi perintahkan bantu orang lain, bantu. Jangan sampai caranya begitu. Karena nama surat cinta itu gak cuma sekali, ibu. Bolak-balik. Nanti dikasih, kita buka, nanti dieksekusi lagi. Setelah itu nanti dilelang, kita tidak lagi. Katanya udah, sedekah makin ngambil dari dompet, sekarang tinggal anak teman saudara handphone, udah. Daripada dipisahkan sama anak, udah. Kalau lagi dapat ayat sama Allah, ayat bersedekah, dan jangan kasih yang tidak baik buat Allah. Karena Al-Quran 26 apa katanya? Ya ayyuhalladzina yu'minuna la tahu al-fikumi thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ardh. Berikanlah yang baik buat Allah. Ini yang jadi pendapat saya, ya Allah, ternyata saya selama ini gak kasih yang baik buat Allah. Saya selalu kasih sisa sama Allah. Udah kasih sisa, kasih sembunyian lagi. Ya Allah, majelis taklim dapatnya donasi mulu sih. Astagfirullah. Padahal sedekahmu bukan untukku, bukan untuk sahabat dakwah Allah yang bukan. Maaf, saya gak perlu. Ya Allah, Allah kasih kemuliaan. Tapi sedekahmu untuk dirimu sendiri, sedekahmu untuk kebaikanmu sendiri. Karena apa? Karena Allah kita semua berdosa. Makanya Allah kasih satu cara agar supaya dosamu diampuni, bersedekah. Udah dapat ampunan dosa, Allah ganjar lagi satu kebaikan dengan 700 kali lipat. Astagfirullahaladzim. Tapi apa kita ragu sama yang namanya Al-Quran? Kita lebih percaya sama investasi, maksudnya investasi bohong. Makanya Allah membuka Al-Quran, ayat-ayatnya. Itu membuka setelah Al-Fatihah. Makanya kalau kita ngaku kita Islam, jangan ragu sama aku. Ibu-ibu, ikhlas 100 juta ikhlas? Ikhlas. Mungkin sedikit ngomong ikhlas lah ya. Ibu-ibu ikhlas 100 juta ikhlas? Ikhlas. Karena dikatanya oke.
Ragu sama Al-Quran? Yakin sama Al-Quran? Yakin lagu mati sama wali yang Al-Quran? Yakin udah mulai tuh. Yakin gak semuanya milik Allah? Yakin. Duit 100 juta milik siapa? Allah. Diambil Allah? Alhamdulillah. Coba kencangkan dikit dong. Diambil 100 juta? Ikhlas. Ibu, saya maklum. Kalau nggak yakin, Uangnya juga nggak punya. bukan masalah duitnya. Masuk rumah sakit balas 100 juta 3 hari. Alhamdulillah nggak ada yang di rumah sakit. Sehat. Coba bayangkan orang yang lagi di rumah sakit, ngumpulin duit 20 tahun, ujung-ujungnya di masa tuanya habis buat bayar obat dari rumah sakit. Bukan cuma habis, ada kali bayar ikhlas. Walaupun nggak mudah, mungkin sekarang ibu-ibu di dalam masjid ini bilangnya ikhlas, tapi setelah pulang dari situ, waduh, astagfirullahaladzim. Tapi itu adalah inti kita hidup. Satu, keikhlasan. Jangan merasa punya kita ya. Suami juga bukan punya kita. Ikhlas ya, kalau diambil Allah. Saya juga gitu, tidak ikhlas. Dan itu Mas Aji meninggal awalnya tidak ikhlas. Tidak apa-apa, ya. Tapi akhirnya apa? Emang punya duit banyak bisa dihidupin lagi. Emang jabatan tinggi bisa dihidupin lagi. Nggak bisa. Saya taruh 10 kartu kredit saya pas Mas Aji meninggal. Berantem. Mas Aji meninggalnya ternyata udah jam 12. Sampai jam 4 saya paham. Ini semua duit saya, kartu kredit saya, jabatan saya. Gak bisa hidup Mas Aji. Paksa. Mau saya kenal presiden, mau saya kenal dokter yang paling bagus. Gak bisa. Makanya ibu-ibu latihan ikhlasnya. Latihan ikhlas. Kalau hari ini ditipu 100 juta gak balik, udah ikhlasin. Allah bakal gantikan yang lebih baik. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Emangnya gak enak ini mungkin balik. Mungkin balik. Ya. Jadi kalau 100 juta ditipu ikhlas? Ikhlas. Karena semuanya milik Allah. Udah bilang sama teman sebelahnya, ibu cari bestinya, coba cari sebelah, ada ke depan. Besti, yuk ke depan, ya kan? Besti. Kalau ada yang bilang, Harus ikhlas. 1, 2, 3, besti. Besti. Kalau ada yang bilang, Kalau ada yang bilang, ikhlasin aja. ikhlasin aja. Ya, benar ya? Ya. Oke, ulang sekali lagi, besti. Besti. Kalau ada yang bilang, Kalau ada yang bilang, ikhlasin aja. ikhlasin aja. Ya. Kalau suaminya bilang, Dicari. makanya saya juga kemana-mana berarti sekian titik ya untuk kajian. Ketika saya bilang yakin sama Allah, yakin Al-Quran, yakin ayat ini, yakin. Tapi giliran ditemukan pada pertanyaan ini, Kami bilang, agak susah ya menjawab ikhlasnya. Betul? Tapi ibu, kadang-kadang kita dipaksa buat ya. Belajarnya ibu-ibu. Karena kan suami ibu-ibu nggak mungkin hidup selamanya, betul? betul. Kalau caranya meninggal, saya alhamdulillah
ya. Maksudnya nggak kayak ada teman saya tuh katanya, aduh Mbak Eji mendingan suaminya dipanggil Allah daripada direbut orang. Alhamdulillah saya nggak bisa sharing kalau gitu. Saya belum pernah ngerasa sih kalau diambil orang ya. Sakit. Kita doakan ya mudah-mudahan sembuh luka hatinya. Ya. Nah, karena itu ingat deh, hamba korongnya. Sakit-sakit ya. Bisa lebih lama bahwa sedekah pasti ada yang lebih baik. Ya. Bukan dalam artian dapat suami lebih baik, bukan di situ saja. Tapi mungkin kalau suami kita diambil oleh pelakor, baiknya adalah apa? Kita jadi bisa lebih dekat sama Allah. Itu baiknya. Gak usah kalau suaminya lagi digondol orang lain, gak usah buru-buru cari yang lain. Ya? Karena sumber kebahagiaan itu kan bukan dari pasangan saja. Ya, Angelina Sondakh berapa tahun dia menjanda berarti ya? Bukan dia nggak pengen jadi pasangan, tapi nggak mau dipaksa untuk cari pasangan. Kalau Allah kasih ya alhamdulillah. Karena apa? Karena udah nunggu bahagianya bersama Allah, bukan nunggu bahagia bersama pasangan. Diganti ya ibu-ibu ya cara berpikirnya. Karena bahagia itu bukan tergantung pasangan. Ada juga punya suami tapi aduh kalang kabut, aduh bakal bikin pusing, aduh cenut-cenut kepala, betul? Betul. Yang mereka punya kenceng masih berantem sama suami. Ayah sebab. Jadi gitu. Terus intinya hidup itu masing-masing punya masing-masing. Ya. Kalau ada kehilangan, ikhlasin. Belajar ibu. Dan ini bisa dipelajari, bukan tidak. Kalau biasa ibu bangun salat tahajud, ya, sambung ke salat subuh. Doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah doa orang-orang yang rajin istighfar. Khususnya lepas salat tahajud sampai ke salat subuh. Karena kita ini belum banyak usaha, termasuk saya. Makanya saya datang ke sini gak lain gak bukan ibu-ibu. Setiap letak hati saya hanya mau Allah. Kalau masih ada yang harap dalam tubuh saya, dalam tubuh anak-anak saya, karena saya punya kasih kakak. Kalau masih banyak dosa di dalam diriku, tolong diampuni. Sesatnya dan wabil khusus untuk almarhum Mas Haji. Mudah-mudahan Allah akan dipusatkan. Kayak hidup gak usah maunya lebih-lebih, karena belum tentu yang lebih bikin kita bahagia. Betul? Hidup itu gak usah mau yang banyak, karena yang banyak itu belum tentu bisa bikin kita tidur nyenyak. Betul? Makanya bapak-bapak istrinya satu aja, gak usah banyak-banyak. Ya. Nah, jadi kita ya ibu, karena apa? Yang banyak yang banyak tapi nggak berkah, bakal hilang. Ya, cari yang biasa-biasa saja. Kalau kita baju juga kebanyakan bingung pakainya baju apa. Betul-betul. Ibu-ibu mau jadi ikut majelis taklim? Suami-suami pasti banyak banget seragamnya ya. Senin, Selasa, Rabu, pokoknya segala macam warna, ya kan? Pokoknya seragamnya berubah-berubah, tapi kelakuannya nggak berubah-berubah. Jangan ya, jangan. Kita harus punya target perbaikan diri. Semakin sering ikut kajian, semakin berubah perilaku kita menjadi yang lebih baik. Kalau dosa semua melakukan, termasuk saya. Tapi Allah juga kasih apa? Kasih obat penawarnya. Sering-sering istighfar, ya,
Makanya kalau merasa pernah makan hak orang, bersihkan. Hari ini ada sahabat dakwa Al-Mahiyah dengan semua programnya. Gak ada paksaan ibu-ibu, karena sedekah untuk dirimu sendiri. Kalaupun ada yang dipanggil karena ingin mendapatkan Al-Quran yang saya tandatangani, kenapa saya minta sahabat Al-Mahiyah? Kenapa saya pengen tandatangan Al-Qurannya? Karena saya pengen ibu-ibu baca, ibu-ibu hafalin, mudah-mudahan itu jadi teman alam kuburnya. Amin. Karena teman yang ada sekarang ini belum tentu teman alam kubur. Dan sebaik-baiknya pertemanan, sebaik-baiknya persahabatan, ibu mati, teman baik itu gak akan mau ikut mati. Betul? Ke penjara aja gak ada yang mau ikut ke penjara, apalagi mati. Makanya boleh berteman di dunia asal mendapat keimanan, tapi jangan lupa teman alam kubur kita. Tangan yang banyak, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu saya banyak salahnya. Apabila saya pasti mungkin kalau ibu-ibu ikutin berita dulu pasti juga ikut mencela saya. Ini kita semua campur. Apa yang saya terima ikhlas ini? Ikhlas ibu-ibu ya Allah, karena itu apa latihan buat saya juga supaya apa? Saya nggak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Dan untuk itu, untuk semua kesalahan saya di masa lalu, saya mohon diberkati itu maaf yang sebesar-besar. Amin. Ya. Sama. Dan karena ini juga ada sebarang walaupun udah mau sebulan, minal aidin wal faizin. Ibu-ibu selamat bersedekah. Kesempatan bersedekah itu gak datang pada setiap orang. Kenapa Allah gak taruh orang yang paling kaya yang ada di Bandung untuk hari ini hadir? Kenapa kok justru ibu? Karena pasti Allah punya maksud. Allah pasti punya rencana. Berikan yang terbaik. Walaupun ibu-ibu Allah gak lihat jumlahnya, Allah lihat niatnya. Katakan hari ini saya gak punya, ibu berniat, itu Allah kok yang akan kasih. Karena ini bukan cuma satu dua kejadian. Makanya kenapa saya bilang sama Ustaz Sofian, gak berniat maju ke depan, karena sebenarnya yang saya nantikan adalah cerita mengenai kebesaran Allah. Saya baru pulang dari Pangkalan Bun. Orangnya ingin sedekah, tapi nggak punya duit, dia cuma punya niat. Mbak, kita mau nggak punya duit, bayar 12 kali bisa nggak sih? Ya Allah, Allah niatkan saja. Ini ibu-ibu di dalam majelis, di dalam masjid. Namanya adalah Ibu Dewi. Saya nggak mau jadi ibu kalau pikir saya ngarang-ngarang, ibu bisa DM IG-nya Dewi Catherine Pangkalan. Saya pada waktu itu bilang, ibu-ibu mau satu pilih. Ibu-ibu niatkan hari ini, mungkin minggu depannya Allah ganti, mungkin bulan depannya, mungkin 2 bulannya. Besoknya dia telepon, Mbak Enji salah, apa ya? Allah itu gak ganti yang saya niatkan kemarin sedekah. Mbak Enji bilangnya 2 bulan, 2 minggu, 1 minggu, Allah ganti. Dan Allah mengasih besok, ya. Besok dia dapat orderan 10 kali lipat daripada nilai yang dia sedekahkan. Langsung dia bilang, Mbak, saya mau langsung transfer saya ini aja mesti kajian nanti ke yayasan aja langsung. Mbak, bukan minggu depan, bukan bulan depan, besoknya saya dapat order dari Pemda. Saya bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berarti